Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalim ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, mari kita ucapkan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kehadiratnya memberikan kita nikmat syukur, nikmat sehat walafiat, serta tidak lupa kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim ala barik. Yang terhormat kepada Bapak Andi Muhammad Abdi, MSI, selaku dosen mata kuliah retorika. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas sudah meluangkan waktu di tengah-tengah kami. Dan juga tidak lupa pada teman saya yang berbahagia, semoga kita semua mendapatkan ridwan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Tanpa berlama-lama, izinkan saya untuk menyampaikan suatu pidato mengenai bagaimana peran pemuda dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas. Anak-anak Gen Z dan juga anak para milenial memainkan peran penting dalam mewujudkan dan juga memastikan pemilu yang berkualitas. Sebelum memasuki topik inti pembahasan, mari kita perlu ketahui dahulu apa itu anak Gen Z dan siapakah mereka. Mayoritas di Indonesia, anak-anak pemuda sekarang disebut dengan Gen Z atau istilahnya generasi Z, yang dimana berkelahiran mulai dari 1997 hingga 2012. Anak-anak Gen Z merupakan pemuda yang memiliki akses jauh lebih luas mengenai informasi dan juga berbagai pandangan mereka. Dengan kemampuan tersebut, anak-anak Gen Z juga dapat memainkan peran aktif dalam menyebarkan informasi yang akurat dan juga seimbang kepada masyarakat untuk memperkenalkan calon-calon yang sedang bertarung dalam masa pemilu ini. Melalui penggunaan media sosial atau media teknologi lainnya seperti blog, kanal-kanal, dan digital lainnya, anak Gen Z ini dapat berkontribusi untuk memberikan wawasan yang sangat objektif dan juga kepada pemilih yang memadai, sehingga mempengaruhi pemilihan yang cerdas, bebas, dan bertanggung jawab. Selain melalui dengan akses media sosial, anak-anak Gen Z ini juga dapat berpartisipasi aktif kepada melalui dalam kegiatan-kegiatan politik. Anak-anak Gen Z ini juga dapat terlibat dalam partai politik atau organisasi pemuda yang berfokus pada isu-isu sosial, ekonomi, atau politik yang relevan dalam kehidupan masyarakat. Dengan partisipasinya dalam partai politik, anak-anak Gen Z ini memiliki kesempatan untuk mempengaruhi kebijakan politik publik dan juga merumuskan platform publik dan mengadvokasikan isu-isu penting bagi generasi muda selanjutnya. Selain itu, peran anak Gen Z juga dapat menjadi relawan dalam kampanye pemilihan, membantu dalam kegiatan pendataan pemilih, mengawasi proses pemungutan suara, dan juga mendukung upaya-upaya atau usaha-usaha untuk menjaga integritas pemilu yang berkualitas. Dalam pemilihan calon pemimpin, anak-anak Gen Z memiliki peran yang harus melihat bukan hanya pada janji-janji manis saja yang disampaikan oleh calon, namun juga melihat dari sisi jejak digital, integritas, kompetensi, dan visi misi yang jangka panjang akan memajukan Indonesia yang sejahtera dan juga berkualitas. Dengan berpartisipasi secara aktif dalam proses pemilihan ini, anak-anak Gen Z juga dapat merasakan memilih calon yang relevan dengan generasi muda saat ini sekarang. Tidak ada lagi tumpang tindih yang suara generasi muda tidak didengar oleh pemimpin calon tersebut. Dalam pemilu 2024 ini, peran-peran anak Gen Z sangatlah penting dalam membangun masa depan yang berkualitas bagi Indonesia. Dengan menjadi agen perubahan, partisipasi yang aktif, dan juga pemilihan yang kritis,
serta pengawas yang jujur, anak-anak Gen Z ini dapat membantu memastikan bahwa pemilu berlangsung secara demokratis, transparan, dan juga bertanggung jawab. Dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, marilah kita semua teman-teman untuk menyuarakan, bergerak untuk menyuarakan pendapat kita masing-masing di berbagai platform-platform lainnya, teknologi lainnya, digital lainnya, yang untuk membangun masa depan yang berkualitas bagi Indonesia dan juga relevan untuk generasi muda selanjutnya. Akhirul kalam, ini saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.